Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Nurah Maika Nadim Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pengertian pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Nah, pendidikan dasar ini diterapkan selama 9 tahun dari anak-anak yang berumur 7 tahun hingga berumur 15 tahun. Nah, pendidikan dasar ini diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama atau bentuk lainnya yang sederajat. Nah, serta dilanjutkan dengan satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Nah, pendidikan dasar ini termasuk program wajib belajar untuk setiap warga negara yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Nah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah ini punya tujuan ya teman-teman. Yang pertama itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur. Lalu yang kedua, berilmu, cakap, kreatif, dan berinovasi. Lalu yang ketiga, sehat, mandiri, dan percaya diri. Lalu yang keempat, toleran, pekat, sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. Bentuk satuan pendidikan dasar. Nah, satuan pendidikan formal untuk pendidikan dasar di Indonesia itu ada yang pertama, sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, bentuk lain yang sederajat yang terdiri atas 6 kelas, yaitu yang pertama kelas 1 hingga kelas 6. Lalu yang kedua, sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Atau bentuk lain yang sederajat yang memiliki 3 tingkat kelas, yaitu dari kelas 7 hingga kelas 9. Pengertian manajemen pendidikan dasar. Manajemen pendidikan dasar adalah proses yang melibatkan pengelolaan sumber daya pendidikan di tingkat sekolah dasar untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan dasar. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Semua kegiatan manajemen harus diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, berbasis pada data. Nah, pengambilan keputusan dalam manajemen harus didasarkan dengan data yang akurat dan relevan. Lalu yang ketiga, partisipatif. Nah, semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, baik itu guru, siswa, orang tua, maupun masyarakat, itu harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, berkelanjutan. Nah, manajemen pendidikan ini bersifat dinamis dan terus-menerus melakukan perbaikan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang kelima itu etis. Semua kegiatan manajemen harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Tujuan manajemen pendidikan dasar. Nah, yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dengan meningkatkan sumber daya secara optimal, itu diharapkan pembelajaran dapat ditingkatkan, sehingga siswa dapat menggapai prestasi secara maksimal. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, manajemen yang baik itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga siswa itu lebih termotivasi untuk belajar. Lalu yang ketiga itu mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, manajemen pendidikan dasar ini berperan sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Lalu yang keempat, meningkatkan efisien dan efektivitas pengguna sumber daya. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak ada terjadinya pemborosan. Pengertian pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah itu ialah jenjang pendidikan jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Jenis pendidikan menengah. Nah, jenis pendidikan menengah ini yang pertama ada pendidikan menengah umum. Nah, pendidikan menengah umum ini diselenggarakan oleh sekolah menengah atas atau SMA yang dahulunya juga dikenal dengan sekolah menengah umum atau SMU. Nah, selanjutnya ada juga madrasah aliyah atau MA. Nah, pendidikan menengah ini
umumnya dikelompokkan sebagai program studi yang sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut ke perguruan tinggi dan untuk hidup di masyarakat. Nah, pendidikan menengah ini terdiri atas dari 3 tingkatan, dari kelas 10 hingga kelas 12. Nah, lalu yang kedua ada pendidikan menengah kejuruan. Nah, pendidikan menengah kejuruan ini diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, pendidikan menengah kejuruan ini dikelompokkan dalam bidang kejuruan yang didasarkan pada kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, dunia industri, ketenaga kerjaan baik secara nasional, regional, maupun global. Nah, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Nah, selanjutnya ada satuan penyelenggara pendidikan menengah. Yang pertama itu ada sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua ada madrasah aliyah atau MA. Yang ketiga sekolah menengah kejuruan atau SMK. Yang keempat madrasah aliyah kejuruan atau SMK. Lalu yang kelima ada program paket C. Yang keenam ada pendidikan diniyah menengah atas. Pengertian manajemen pendidikan menengah. Nah, manajemen pendidikan menengah ini adalah proses pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah menengah seperti guru, siswa, sarana prasarana, anggaran. Nah, yang dimana untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, secara sederhana, manajemen pendidikan menengah ini adalah cara mengelola sekolah agar berjalan dengan baik dan berhasil menggapai tujuan secara optimal. Selanjutnya ada pengertian pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ini adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Jenis-jenis pendidikan tinggi. Yang pertama, pendidikan akademik. Nah, pendidikan akademik itu ialah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Yang kedua, pendidikan profesi. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan para peserta didiknya itu untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Nah, lulusan dari pendidikan profesi ini akan memiliki gelar profesi. Yang ketiga, ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi atau pendidikan kejuruan adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan ahli terapan tertentu, meliputi program pendidikan diploma, baik itu ahli pertama, ahli muda, ahli media, dan sarjana terapan yang setara dengan program pendidikan akademik. Selanjutnya ada program pendidikan perguruan tinggi. Yang pertama itu ada diploma, kedua ada sarjana, ketiga ada magister, keempat ada dokter, yang kelima itu ada spesialis. Satuan penyelenggara pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Yang pertama ada akademi, yang kedua ada akademi komunitas, yang ketiga ada institut, yang keempat ada politeknik, yang kelima ada sekolah tinggi, yang keenam itu ada universitas. Pengertian manajemen pendidikan tinggi. Nah, manajemen pendidikan tinggi itu ialah proses pengelolaan semua sumber daya yang ada di perguruan tinggi seperti dosen, mahasiswa, sarana prasarana, dan anggaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, sederhananya manajemen pendidikan tinggi ini ialah cara mengelola universitas atau perguruan tinggi agar berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Tujuan manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama itu meningkatkan mutu pendidikan. Nah, tujuan utamanya itu ialah untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas sehingga mahasiswanya itu dapat mengembangkan potensi diri
secara maksimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Lalu yang kedua itu mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, manajemen pendidikan tinggi itu berperan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga itu menghasilkan lulusan yang berkualitas, membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menghadapi dunia pekerjaan dan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Yang keempat itu meningkatkan efisien dan efektivitas penggunaan sumber daya. Nah, dengan mengelola sumber daya yang ada secara optimal agar tidak terjadi pemborosan. Lalu yang kelima itu membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, membina hubungan baik dengan pemerintah, industri, masyarakat, dan lembaga lain untuk mendukung perkembangan perguruan tinggi. Itulah materi mengenai manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Semoga ini dapat membantu teman-teman, dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.